Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga sehat dan selalu bersemangat untuk menerima materi kita kali ini. Tetap dengan Ibu Desi Asmara. Untuk kali ini kita akan membahas tentang benua biru atau benua Eropa. Tentu ananda tidak sabaran. Benua Eropa ini merupakan benua biru yang merupakan julukan dari Eropa. Alasan julukan ini yang pertama, karena masyarakat Eropa dahulunya merupakan mayoritas masyarakatnya bermata biru. Yang kedua, karena terdapatnya kerajaan-kerajaan di zaman dahulunya yang termasyhur, sehingga istilah darah biru sangat cocok diberikan terhadap wilayah atau kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa tersebut. Istilah Eropa sebenarnya berasal dari kata Akadia erbu, yaitu terbenam, dan kata eret dalam bahasa Fonisia yang artinya malam atau barat. Hal ini mungkin diartikan sebagai malam di Eropa lebih lama dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya yang ada di permukaan bumi. Hal ini bisa dibuktikan beberapa fakta kota di negara Eropa yang mengalami malam lebih lama dibandingkan dengan siangnya. Contohnya Kuusamo di Finlandia, kemudian wilayah Norwegia, serta sebagian di wilayah Rusia, tepatnya di wilayah Mulsanne. Benua ini adalah benua terkecil kedua setelah Australia dengan luas 10.180.000 km persegi, sedangkan kalau bila dihitung dari populasinya, benua ini terletak di urutan ketiga dengan populasi terbanyak di bawah Asia, Afrika, baru Eropa, dengan total 742,5 juta jiwa pada tahun 2013, atau sama dengan 1/8 penduduk dunia ada di benua Eropa. Letak astrologis dari benua Eropa terletak antara 35 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara, dan 11 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur. Jadi kalau dilihat dari lintangnya, Eropa ini berada di posisi lintang utara, dan kalau dilihat dari bujurnya, dia berada di antara bujur barat serta bujur timur. Letak Eropa secara geologis dan geografis. Benua Eropa ini merupakan sebuah semenanjung atau anak benua, atau istilahnya bisa juga jazirah. Pemisahannya sebagai benua lebih dikenakan karena adanya perbedaan budaya. Dan secara geografis, batas utara dari benua Eropa ini bisa dilihat dari adanya Samudra Arktik. Kemudian batas barat Samudra Atlantik, batas selatan adanya Laut Tengah, dan batas timurnya ini masih belum jelas karena pemisahan benua ini sendiri diawali faktor dari kebudayaan. Batas yang sering dipakai oleh benua Eropa dan Asia biasanya dengan menggunakan pegunungan Ural dan Laut Kaspi. Pembagian dari benua Eropa nanti kita bagi atas 6 wilayah. Yang pertama Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Tengah, Eropa Selatan, Eropa Tenggara, dan terakhir adalah Eropa Timur. Untuk lebih memahami tentang bagian-bagian dari wilayah benua Eropa ini, serta negara berkembang dan negara maju yang ada di benua Eropa, mari kita bahas materi berikut ini. Sekarang kita bahas yaitu pembagian wilayah Eropa Barat.
Eropa Barat terdiri atas negara Austria, Belgia, Prancis, Liechtenstein, Jerman, Luxembourg, Monaco, Belanda, Swiss, dan Inggris. Yang kedua, Eropa Utara. Eropa Utara ini terdiri atas Finlandia, Britania Raya, Kepulauan Channel, Denmark, Kepulauan Faroe atau Denmark, Finlandia, Republik Irlandia, Islandia, Pulau Man, Norwegia, Svalbard, Swedia. Sedangkan Eropa Tengah terdiri atas negara Austria, Ceko, Hungaria, Jerman, Polandia, Slovakia, Slovenia. Eropa Selatan terdiri atas negara Andorra, Gibraltar, Italia, Malta, Portugal, San Marino, Spanyol, Vatikan, dan Yunani. Eropa Tenggara terdiri atas negara Albania, Bulgaria, Bosnia, Kroasia, Republik Makedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Turki, dan Yunani. Dan terakhir adalah Eropa Timur, terdiri atas bekas pecahan Uni Soviet, Belarus, Estonia, Lituania, Latvia, Moldova, dan Ukraina. Bagaimana dengan negara maju dan negara berkembang yang ada di benua Eropa? Negara maju yang ada di benua Eropa terdiri atas 28 negara. Yang pertama adalah Austria, Luxembourg, Belanda, Malta, Belgia, Norwegia, Britania Raya, Puerto Rico, Denmark, Portugal, Estonia, Republik Ceko, Finlandia, San Marino, Prancis, Siprus, Jerman, Slovak, Republik Irlandia, Slovenia, Islandia, Spain, Italia, Sweden, Latvia, Switzerland, Lithuania, dan Yunani. Itulah negara-negara maju yang ada di benua Eropa. Sebenarnya negara maju di benua Eropa ini lebih banyak dibandingkan dengan negara berkembang, apalagi Eropa bagian barat. Itulah tadi pembagian dari wilayah yang ada di benua Eropa dan adanya negara maju serta negara berkembang. Sekarang kita bahas tentang keistimewaan dari benua Eropa. Ananda pasti tidak sabaran sebenarnya apa keistimewaan dari benua Eropa. Mari kita cek berikut ini. Keistimewaan dari benua Eropa. Di benua Eropa ini ada 63 negara yang berdasarkan status pengakuannya di dunia internasional. Yang pertama yaitu ada 50 negara berdaulat, yaitu negara-negara dengan pengakuan internasional secara luas di benua Eropa. 7 daerah dependensi dan otonom, yaitu wilayah yang tak bisa meraih kemerdekaan atau kedaulatan seperti layaknya sebuah negara. 4 negara dengan pengakuan terbatas adalah negara yang tidak mendapatkan pengakuan secara luas, namun dia diakui minimal ada 1 negara berdaulat lainnya. Dan
Dua negara yang tidak diakui adalah negara yang tidak diakui oleh negara berdaulat lainnya. Namun menurut definisi dapat disebut sebagai sebuah negara. Yang kedua, wilayah benua Eropa sebetulnya menyatu dengan benua Asia. Kalau kita lihat secara geografis, daratan benua selain negara Inggris, Islandia, dan Italia, serta benua Asia selain Indonesia, Filipina, Jepang, Taiwan, Sri Lanka, dan Kepulauan Rusia memang tergabung menjadi satu daratan antara Eropa dan Asia. Keduanya dipisahkan oleh sebuah garis bernama Pegunungan Ural. Karena menjadi dua benua yang tergabung dalam satu daratan, makanya super benua ini sering mendapat julukan Eurasia. Yang ketiga keistimewaannya, Rusia sebagai negara dengan wilayah terluas dan Vatikan sebagai negara terkecil di dunia ada di benua Eropa. Negara terbesar di dunia itu urutannya yang pertama Rusia, yang kedua Cina, yang ketiga Brazil. Sedangkan negara Vatikan hanya memiliki luas 44 hektar dengan populasi penduduknya sekitar 842 jiwa. Terbayangkan betapa kecilnya negara Vatikan ini. Keistimewaan keempat, benua Eropa juga punya pulau terbesar di dunia, yaitu Greenland, menjadikan pulau ini sebagai pulau terluas di dunia. Meskipun namanya berarti tanah hijau, Greenland yang terletak di Samudra Atlantik bagian utara, arah timur laut Kanada ini justru berwarna putih karena tertutup oleh es yang ketebalannya bisa mencapai 3 km. Kemudian keistimewaan dari benua Asia, adanya kota Istanbul di Turki, terletak di benua Eropa dan Asia. Istanbul ini terkenal pula dengan nama Konstantinopel. Kota Istanbul rupanya menjadi kota lintas benua yang membentang melintasi Selat Bosporus di antara Laut Hitam dan Laut Marmara. Pusat sejarah dan perdagangan kota ini terletak di sisi Eropa, sedangkan sekitar sepertiga penduduknya tinggal di benua Asia. Kota yang menjadi bagian dari dua benua ini, Istanbul, ibu kotanya dari negara Turki, adalah satu-satunya di dunia yang menjadi bagian dari dua benua besar, yaitu Eropa dan Asia. Itulah tadi keistimewaan dari benua Eropa yang membedakannya dengan benua-benua lain yang ada di permukaan bumi. Bagaimana Ananda semua? Sudah memahami materi yang sudah dijelaskan? Oke. Untuk lebih pahamnya, mari kita bahas dan selesaikan latihan berikut ini. Cukup sekian latihannya. Semoga dengan latihan dan materi kita kali ini bisa bermanfaat bagi Anandaku semua dan memahami bagaimana dan apa itu benua Eropa. Cukup sekian dari Ibu di Desi Asmara. Mari kita bahas tentang materi berikutnya, yaitu Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.